Oke teman-teman, senang bertemu kembali di channel Alizen. Kali ini Alizen bakal bongkar mesin dan pasang kembali secara baik dan benar. Ini dia. Pertama kita yaitu membuka bagian bodi, bagian sayap dan tangki ya. Kita lepas dulu. Di sini kalian akan melepas kabel soket seperti kelistrikan, full pump dan pembuangan air. Lanjut kita bongkar tubular atau orang biasa sebutnya adalah crash bar. Fungsinya adalah melindungi kaki atau tubuh atau motor ketika kita terjadi kecelakaan atau jatuh ya motornya. Kita lepas dulu sebelah kanan dan kiri. Lanjut kita buka bodi bagian belakang seperti stop lamp juga kita lepas ya, supaya servis kita itu full semuanya kita perbaiki dan kita maintenance. Lanjut ke bagian bawah yaitu pelindung mesin. Nah ini fungsinya untuk melindungi mesin dari kotoran ya ketika hujan. Dan ini kita lepas knalpot. Lanjut kita lepas radiator. Nah radiatornya kita lepas dan kita bakal cuci sampai bersih nanti ya. Ya iya harus dicopot juga ketika kita mau turun mesin supaya proses turun mesinnya gampang ya. Nah kita buka bagian rantai, kemudian kita lepas rantainya supaya mesin bisa diturunkan. Bukan diturunkan sih, mesinnya bisa digeser ke bawah nanti. Nah, oke, kalau ini adalah baut untuk intake manifold. Jadi kita harus buka supaya nanti silinder mesin bisa dibuka dan bisa digeser seperti kayak gini ya, di bawah ya, ditarik ke bawah. Tuh. Nah, kita buka bagian tutup dari silinder head atau klep, bagian klep ya. Kita buka dulu tutupnya. Selanjutnya kita lepas cooler pump. Jadi ini tuh pompa air buat pendingin mesin. Jadi nanti air mengalir dari radiator melalui pompa ini. Jadi pompa ini bergerak ketika rantai keteng bergerak ya. Nah kemudian kita buka bagian baut pengunci silinder, kepala silinder dengan silinder mesin ya. Kita lepas. Di sini ada 4 baut. Selanjutnya kita kendorkan baut dari gear rantai keteng. Nah jangan lupa tensionernya dilepas dulu ya. Dan ini rantainya kita lepas, jangan sampai jatuh rantai ke dalam mesin ya. Kira-kira disangkutin seperti itu supaya nanti tidak ecel. Nah kemudian kita turunkan mesinnya seperti ini ke bawah dikit biar kita bisa melepas baut penguncinya, karena baut penguncinya panjang guys. Nah kita lepas, ada 4. Kita pakai kunci sok ya. Nah selain baut yang di atas, di samping pun ada baut kunci L ya. Di sini ada 2, kita harus lepas juga supaya kepala silinder bisa dilepas. Nah ini kita tarik. Nah kita tarik ya, kemudian kita lepas. Terlihat penumpukan kerak pada bagian kepala silinder. Nah ini bagian silindernya kita lepas juga. Karena ini kehabisan oli, jadi seher atau pistonnya itu tersendat di bagian silinder. Jadi susah banget untuk kita lepas. Jadi kita pakai cara menggunakan alat ya, seperti palu, obeng. Yang pasti intinya jangan sampai merusak stang seher. Kalau silinder karena kita mau ganti nggak apa-apa. Kita korbankan silindernya buat kita lepas bagian piston atau seher. Nah itu udah kelepas dan kita buka bagian pistonnya dan kita buka 2 ring piston dengan memakai bantuan obeng minus. Oke, ini adalah bagian kepala silinder yang mana kita bakal lepas noken as. Nah ini baut-baut yang ini kita lepas dulu. Kemudian kita lepas noken asnya dengan baut bawaannya. Kita putar aja, kemudian kita tarik dan lihat kondisinya. Kalau masih bagus nggak usah ganti ya teman-teman. Nah kita cek, dan ini rocker armnya kita juga lepas dan kita cek jikalau terjadi oglak ya, bukan oglak, agak-agak kendor, kita harus ganti yang baru. Oke, selanjutnya ketika kondisinya masih baik-baik aja, kita lihat klepnya, dan jikalau kita pengen performanya bagus, kita ganti klepnya dengan klep yang baru dan lakukan proses pensekiran atau skur klep. Nah ini
cara sekur atau sekir klep secara manual ya. Kita menggunakan selang. Jadi kita pakai selang pengukur air itu, kita masukkan ke ujung bagian klep. Nah, kita masukin satu-satu, dan nanti ketika kita memasang kembali jangan sampai tertukar ya. Misalkan posisi yang pertama sekirnya di satu lubang itu ya, harus ditaruh di situ lagi. Jangan sampai di lubang yang berbeda. Nah, kita sekir naik turun, kemudian kita putar-putar ke kanan ke kiri supaya permukaan klep dan permukaan lubang itu menyatu ya. Jadi ketika saluran masuk terbuka, saluran keluar terbuka, dan menutup kembali, semuanya itu bekerja secara baik sehingga tidak terjadi gagal kompresi atau kompresinya itu nggak bisa menekan piston buat kembali, dan sehingga tidak terjadi proses pembakaran secara baik, dan motor pun tidak akan nyala jika kompresinya kurang bagus gitu ya. Lanjut di bagian blok silinder, kita amplas dulu sisa-sisa packing ya, yang masih menempel dengan amplas atau dengan cutter. Yang penting hati-hati kita buat melakukan prosesnya, dan kita masukin packing yang baru. Nah, ini packing yang baru kita nggak usah pakai lem, nggak usah pakai perkat, jadi langsung aja kita pasang. Penting sekali buat kalian semua supaya tidak fatal dan tidak akan bongkar pasang terus mesinnya, yaitu pemasangan ring seher yang baik dan benar. Jadi sesuai dengan aturan sudut. Jadi nanti ada sudut-sudutnya tuh buat pasang ring kompresi, kemudian ring oli, kemudian ring spiral yang bagian tengah itu ada aturan-aturannya. Jadi kalian harus sesuai aturannya. Kalian bisa searching di Google buat cara menentukan sudut-sudut ring piston. Oke, langkah selanjutnya yaitu pemasangan silinder piston. Nah, ini kita pasang ya. Sebelumnya kita kasih oli dulu supaya terjadi proses pelumasan pada bagian dalam silinder. Nah, kita pasang, kemudian kita kasih packingnya. Packing ini udah bawaan dari mesinnya, dia packing besi, dan ada cara-cara khusus buat pemasangannya. Ada yang pakai lem, ada yang hanya dengan cat aja kita pilok. Nah, ini yang saya lakukan adalah memilok bagian packing dengan cat. Jadi nanti secara otomatis dia akan menempel pada bagian kepala silinder dan silinder motor. Dan ini kita lakukan pemasangan kepala silinder ya. Kita kencangkan menggunakan kunci shock. Oke, jangan sampai nggak kencang, kalian harus membawanya secara kencang. Nah, oke, kita pasang bagian kepalanya, dan ini kita baut bagian sebelah kanan, dan kita kencengin juga gear rantai keteng dengan memutar baut yang ada di magnet dengan bagian baut yang ada di rantai keteng. Aduh, pusing gak kalian dengernya apa yang saya omongin ini? Hehehe. Lanjutlah, pokoknya kalian gak usah pusing-pusing. Selanjutnya kita pasang bagian cooler water ya. Nah, kita pasang lagi cooler waternya. Pokoknya harus kenceng lah, jangan sampai kalian bongkar pasang biar nggak melakukan pengerjaan dua kali. Kita tutup bagian penutup kepala silinder. Lanjut, kita dorong mesinnya ke atas, kemudian kita pasang baut di ini ya, di intake manifold. Jadi di intake manifold itu ada yang namanya seal karet. Jadi kita pasang juga, jangan sampai lupa biar nggak bocor ya teman-teman ya. Setelah mesinnya sudah terpasang, jangan lupa kelistrikannya pun kita pasang kembali. Jadi soket-soket yang tadinya kita lepas, kita pasang kembali nih. Karena itu sangat penting ya, ketika kita sudah memasang soket-soket listrik itu bisa berpengaruh pada mesin. Nah, ini adalah coil dari mesin Vixion kita pasang. Dan berikutnya adalah kabel gas. Jadi kabel gas itu ada dua, nanti nyambungnya di throttle. Nanti kalian pasang sesuai dengan cara yang kalian lakuin ketika melepas kabel gas ini.
Oke, langkah selanjutnya yaitu pemasangan radiator. Nah, kita pasang lagi secara baik dan benar, jangan sampai ada yang tidak kepasang. Jadi nanti di radiator ini ada kabel ya, kabel untuk menyalakan kipas pendingin. Pada saat terjadi overheat pada mesin, maka kipas ini akan berfungsi, yaitu secara otomatis dia akan nyala ya atau hidup. Nah, kita isi penampungan air radiatornya dengan cooler water. Jadi kalian bisa beli nih satu botolnya itu sekitar Rp10.000 ya. Lanjut kita pasang knalpot karena ini bagian penting ya. Ketika knalpotnya itu sudah kita modif atau masih standar, misalkan sudah dimodif ya, itu suaranya jadi enak. Bisa kalian setting adem atau keras. Nah, ini yang namanya water cooler. Nah, ini kalian bisa dapetin yang botolan harga 10.000 atau kalian bisa beli yang yang per jerigen ya. Itu bisa nyampe 50 harganya. Nah, ini kita pasang tangki. Jangan lupa soket-soket kabel kita pasang semua. Dan kita lakukan proses menghidupkan mesin. Nah, ini dia proses menyalakan mesin. Oke, teman-teman, kita coba perdana ya buat nyalain mesinnya. Sebelumnya kita salah dulu. Sebelum kita nyalain kontaknya, apakah dia macet atau tidak ya. Kita salah dulu ya. 10 aja, 10 3 4 5 6 7 9 10. Oke, setelah disela kita coba nyalain kontaknya. Suara full pumpnya nyala, indikator speedometer pensiun tinggal sedikit, dan tidak ada indikator kayak kelistrikan yang bermasalah. Coba kita nyalakan ya. Kita tes dulu, ini transmisi giginya nggak masuk ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salah ya, teman ya. Coba kita lihat suaranya berisik enggak ya. Adem. Oke. Tinggal kita nyoba, kita matiin dulu ya. Oke, kita nanti nyoba selanjutnya adalah masa injeren. Jadi nanti masa setelah kita sudah turun mesin, supaya mesinnya itu normal kembali ya. Gak usah buru-buru, kita coba masangin dulu ya, supaya baik-baik aja motornya. Oke teman-teman, semoga bermanfaat tayangan ini, khususnya untuk para pemula yang baru pertama kali bongkar motor atau turun mesin.